Baik, pada pertemuan ini kita lanjut bahas lagi terkait dengan branch ya, di mana branch itu merupakan, saya perlihatkan ilustrasinya. Jadi pada awalnya kan kita itu selalu, berada pada satu branch ya, namanya main, bisa Anda lihat di sini. Saya geser dulu, kemudian kalau Anda lihat repositori yang sudah Anda buat itu ada satu branch ya, masih main, namanya main. Nah, berikutnya ada kondisi di mana, ketika kita bekerja dengan banyak tim, kita berbagi tugas ya. Misalnya, ini sudah ada satu yang mengurusi core-nya, kemudian ada satu tambah tim lain yang ditugaskan untuk mengerjakan fitur lain misalnya. Contoh, dia diminta untuk mengurus fitur terkait dengan login. Nah, seperti ini misalnya ya, terkait dengan login. Nah, di GitHub kita bisa membagi branch itu ya menjadi dua dengan melakukan yang namanya percabangan. Contoh misalnya, pada awalnya kita memiliki brand mains, kita mau cabang. Cabang maksudnya itu dia, bukan cabang mungkin ya, anak ya. Dia apa namanya, ada semacam branch lain yang merupakan anak dari branch utama, seperti itu. Kenapa? Supaya programmer yang mengurus ini atau yang bekerja dengan branch ini itu tidak mengganggu branch branch utama, ini tidak mengganggu branch utama. Kenapa? Karena, misalnya kita mengerjakan keroyokan di sini ya, kita melakukan proses commit, push, pull, ketika ada kesalahan fitur ya, tentu kalau kita mau rollback, misalnya ini sudah ada A, misalnya kita sudah melakukan perubahan, ini kita commit ya, sudah banyak ini, dikerjakan oleh 2 orang misalnya, ini udah bercampur nih, misalnya programmer A, pull A gitu kan, push programmer B, push B, programmer A, push C, dan ini bercampur. Ternyata programmer B ini ada kesalahan dalam pembuatan atau fiturnya malah diputuskan untuk tidak dipakai. Maka kita agak sulit lagi untuk men-tracking, memisahkan mana kode yang dibuat oleh, si B dan menghilangkannya dari, branch yang sudah kita atau apa namanya, push yang sudah kita gabung-gabung ini, seperti itu. Agak sulit lagi di-tracking karena ini sudah apa namanya, ini beda orang yang bikin kan jadi agak sulit. Andai kan misalnya teratur, kebetulan yang mengerjakan ini, yang melakukan proses push ya, ini kan kelihatan sebenarnya. Proses push, apa namanya, proses push oleh orang yang sama konsisten, bisa saja kita rollback, jadi kita bisa mundur ke sini, seperti itu. Cuma kalau sudah bercampur agak sulit lagi, ya, seperti itu. Nah, maka solusinya adalah bisa menggunakan branch di mana, programmer B ini yang mengurusi login itu bebas mengutak-atik kode yang masuk ya, kode yang masuk dalam, branch yang berikutnya yang merupakan anak. Kita namakanlah branch fitur/login. Nah, apa kelebihannya kalau Anda misalnya si B ini sudah melakukan proses, push dan pull ke sini, kemudian diuji dan dianggap oke oleh misalnya, kepala programmernya misalnya, maka branch ini ketika dianggap sudah matang itu bisa digabung ke sini. Ada namanya merge ya, merge. Kita bisa gabung. Kalau sebaliknya misalnya, ternyata dianggap sudah dikerjakan namun dianggap tidak perlu dipakai, ya dihapus saja, seperti itu. Dihapus saja. Gitu ya. Jadi supaya kelihatan lebih rapih, manajemen kodenya, seperti itu. Jadi makanya ada istilahnya branch-nya itu dibuatkan anak ya, dibuatkan anak. Oke, perintahnya singkat saja sebenarnya, ada kalau mau lihat perintahnya nanti saya berikan, ada sekian perintah saja, 1, 2, 3, ada 4, 5 tahap saja, seperti itu. Kita akan coba nanti, ada 5 tahap. Yang pertama adalah, kita harus masuk ke ini, memastikan kita masuk ke git checkout main dan git pull origin main. Ini untuk memastikan bahwa
ya. Memastikan bahwa eh, ini visi kita ya. Pertama, memastikan kita masuk di main ya. Jadi ada namanya cabang ini, sorry bukan cabang. Ada branch ini ya. Nah, bisa jadi di sini ada 2 branch. Misalnya main dengan 2 misalnya. Ya main dengan 2, saya kasih ilustrasi. Main dengan 2. Nah, takutnya ya, ini 2 ya. Takutnya kalau kita tidak check out dulu, jangan sampai kita aktif di sini. Kita aktif di sini, kemudian kita buat branch baru ya, kita buat branch baru misalnya feature atau login atau apalah gitu, maka kita berada pada induk yang salah. Padahal kita mau buat anaknya main seperti itu. Jadi anak dari main. Itu kan branch, itu kan cabang. Ya, cabang dari main atau turunan dari main. Makanya dipastikan dulu bahwa kita harus aktif dulu di main. Kemudian kita git pull origin main untuk memastikan bahwa kode-kode yang ada di sini itu sudah update ke folder remote kita seperti itu. Jadi kode-kode yang ada di sini itu kita mendapatkan kode yang terbaru. Nah, gitu ceritanya. Oke ya. Saya kira saya coba dulu di terminal saya. Saya masuk di seperti biasa. Kalau saya pakai Laragon, masuk di terminalnya, kemudian aktif di foldernya. Oke. Jadi ini saya masuk di folder aktif saya ya. Jadi kemarin kan saya sudah melakukan proses clone dengan pada repository ini, kemudian hasil clone-nya itu ada di folder saya latihan 1. Tentu ini bisa jadi berbeda dengan Anda ya. Seperti Anda pahami saja bahwa saya sudah melakukan clone ke ke folder tertentu. Kalau saya di sini sih www latihan 1 latihan. Nanti saya akan rubah ini, saya akan masuk ke branch baru dulu, kemudian rubah, kemudian push seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah nih git checkout main, saya copy paste saja. Saya enter. Nih, Anda sudah berada pada main, artinya bahwa ya kita sudah berada di sini. Ini memastikan saja sebenarnya bahwa Anda berada di sini. Kemudian kalau Anda ingin memastikan juga bisa mengetik perintah git status ya. Git status berarti on branch main, berarti Anda sekarang berada pada main ya, untuk memastikan. Oke, jadi pastikan dulu Anda berada pada folder main. Selanjutnya adalah kita ketik git pull origin main untuk mengambil kode terbaru ya ke remote folder kita. Ya, mendownload lah bahasa simpelnya. Oke, git pull origin main saya enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Jadi kalau ada file baru dia akan sesuaikan, dia akan narik ya ke folder remote kita dan jalankan seperti itu. Berikutnya adalah kita membuat atau mengetik perintah git checkout -b feature login. Jadi ini adalah branch anaknya ya, cabang branch cabang maksudnya feature login. Kemudian -b ini adalah membuat fitur barunya ya. Jadi saya buatkan penjelasannya di sini. Git checkout -b feature login itu merupakan shortcut dari 2 perintah ini. Ya, 2 perintah ini. Yang pertama adalah dia akan membuat branch baru. Jadi git branch feature login. Yang kedua adalah git checkout feature login. Artinya setelah dia pindah, dia akan masuk lagi ke branch yang baru. Jadi dia membuat branch namanya feature login, kemudian dia masuk ke dalam checkout. Gitu ya. Oke, seperti itu dulu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya.